Jika ribuan kayu gelondongan memenuhi pantai setelah banjir, apakah itu tanda bencana alam atau bukti kejahatan yang sudah lama kita diamkan? Bayangkan, sebuah negeri yang selalu terkejut oleh bencana yang sebenarnya sudah ia siapkan sendiri. Banjir bandang dan longsor yang melumat Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat bukan hanya rangkaian cuaca buruk. Ini adalah cermin retak dari tata kelola lingkungan kita yang rapuh. Dan ketika ribuan kayu gelondongan terseret arus hingga berserakan di muara sungai, masyarakat pun bertanya, sejak kapan hutan kita berpindah tempat sampai-sampai muncul di bibir pantai? Sebelum kita mencari jawabannya, mari kita melihat apa yang sebenarnya terjadi tanpa menutup mata, tanpa membungkam suara. Hujan ekstrim akibat anomali siklon Senyar memang jadi pemicu. Namun, di negeri yang hulu hutannya sehat, hujan deras seharusnya tinggal hujan deras, bukan bah gelontoran yang meratakan desa, menutup jalan, memadamkan listrik, dan memutus komunikasi. Masalahnya, hulu kita tidak lagi seperti dulu. Ia melemah, ia terkoyak, dan sekarang ia membalas. Banjir besar pun berubah menjadi potret muram dari kegagalan kita menjaga benteng alam yang seharusnya melindungi. Masyarakat belum selesai mengungsi. Evakuasi belum tuntas. Namun, satu adegan baru muncul. Tumpukan kayu gelondongan dalam jumlah masif. Dari Padang hingga Tapanuli Selatan. Dari Aceh hingga Sibolga. Pertanyaannya, siapa yang menebang sebanyak itu? Apakah ini kayu hanyut alami? Atau jejak dari operasi besar yang selama ini bersembunyi di balik dokumen-dokumen resmi? Kementerian Kehutanan kini menelusuri sumber kayu tersebut. Mereka tak menutup kemungkinan adanya penyalahgunaan izin PHAT dan praktik illegal logging. Dan disinilah retakan besar itu terlihat jelas. Sepanjang 2025, penegak hukum kehutanan sudah membongkar jaringan pencucian kayu di wilayah yang kini porak-poranda oleh banjir. Dari Aceh Tengah, Solok, hingga Mentawai, modusnya rumit dan rapi. Pemalsuan dokumen PHAT, laporan produksi fiktif, pengiriman kayu melebihi izin, hingga peminjaman nama pemilik lahan untuk menyamarkan pemodal besar. Dan hasilnya, lereng-lereng Bukit Barisan yang dulu hijau, kini rapuh. Ekosistem Batang Toru yang dulu kokoh, kini tergerus. Hutan hulu yang seharusnya menjadi pelindung, justru berubah menjadi pintu masuk bagi bencana. Kita menyebut curah hujan sebagai ekstrim. Tapi barangkali, yang ekstrim justru cara kita memperlakukan alam. Di balik angka-angka kematian dan kerusakan, ada wajah-wajah yang kehilangan segalanya. Lebih dari 290.000 orang mengungsi. Banyak yang terpaksa menjarah gudang pangan, bukan karena niat, tapi karena bertahan hidup. Sebagian daerah terisolasi, jalan-jalan terputus. Evakuasi terhenti bukan karena kurang niat, tapi karena jalan sudah tidak ada. Saat penanganan bencana tersendat, rakyat di lapangan merasakan dinginnya jeda antara rencana tertulis dan aksi nyata. Kerugian diperkirakan menembus triliunan rupiah. Jaringan logistik lumpuh, harga pangan melonjak, pasar desa tak beroperasi, petani tak bisa menjual hasil panen, kota kehilangan pasokan. Jalur Banda Aceh Lok Semawe dan lintas Bukit Barisan, urat nadi logistik terputus. Ketika suplai tidak bergerak, ekonomi pun membeku. Bencana ini bukan hanya menghancurkan rumah, ia mengguncang mata pencaharian seluruh wilayah. Hingga Senin sore, 604 orang meninggal, 402 hilang, lebih dari 2.500 terluka. Angka yang dingin. Namun, di balik setiap angka, ada keluarga yang menunggu kabar di tengah kecemasan. Sumbar kehilangan 32.000 hektar hutan hanya dalam 1 tahun. Batang Toru makin terdesak perkebunan dan tambang. Dokumen PHET yang bocor pengawasan
menjadi celah bagi eksploitasi yang tak terkendali. Lalu kita bilang ini bencana alam. Padahal alam hanya melakukan satu hal, menunjukkan apa yang terjadi ketika hulu dihancurkan dan ketika keseimbangan tak lagi dijaga. Kayu gelondongan yang memenuhi muara sungai adalah bukti visual paling telanjang bahwa kerusakan itu nyata. Di tengah kesulitan yang luar biasa, desakan agar pemerintah menetapkan status bencana nasional semakin kuat. Skala kerusakan terlalu besar, pemerintah daerah kewalahan. Sumber daya pusat dibutuhkan, bukan besok, bukan nanti, tetapi sekarang. Penyaluran bantuan yang tersendat dan koordinasi yang kacau memberi pesan jelas. Negara harus hadir lebih cepat, lebih tegas, dan lebih sigap. Karena ketika rakyat berada di titik paling lemah, yang mereka butuhkan bukan alasan, tapi tindakan. Badai memang datang tiba-tiba, tetapi kerusakan lingkungan tidak. Ia tumbuh perlahan, di balik tumpukan izin, pembiaran, dan keputusan yang setengah hati. Banjir ini bukan sekadar air yang meluap. Ini adalah pengingat keras bahwa hutan, hulu, dan ekosistem kita bukan sekadar ruang kosong yang menunggu untuk dieksploitasi. Jika kita tidak belajar dari peristiwa ini, maka tragedi berikutnya bukan hanya mungkin, ia pasti. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.